Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Senang sekali dapat menyapa kalian semua dalam kesempatan yang baik ini. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar matematika tentang mengenal gradien garis tertentu. Untuk materi selengkapnya, mari kita pelajarinya bersama-sama. Terdapat 5 bentuk garis yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, gradien garis yang saling sejajar. Yang keempat, gradien garis yang saling tegak lurus. Dan yang terakhir, atau yang kelima, gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Sebelum memasuki materi selengkapnya, kalian masih ingat materi pertemuan kemarin tentang mencari gradien yang melalui dua titik tertentu? Ya, tepat. Untuk rumusnya, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1, atau M sama dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Untuk rumus tersebut akan sering kita gunakan pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan gambar di bawah ini, terdapat dua buah garis yaitu AB dan CD yang sejajar dengan sumbu X. Bisa kalian amati untuk kedua garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Kita akan mencari gradien dari kedua garis tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Yang pertama, titik A 5,-2 dan titik B 1,-2. Untuk X1 dan Y1-nya sebagai berikut ini. Setelah diketahui X1 dan Y1, X2 dan Y2, kita masukkan ke rumus. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Untuk Y2-nya negatif 2 dikurangi Y1 dikurangi negatif 2, maka negatif 2 dikurangi negatif 2 diperoleh negatif 2 ditambah 2, karena negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Untuk X2 dikurangi X1 nya 1 dikurangi 5, hasilnya negatif 4, maka diperoleh negatif 2 ditambah 2, hasilnya 0 dibagi negatif 4, dan hasilnya adalah 0. Untuk titik C 2,3 dan titik D negatif 4,3. Untuk X1, Y1 dan X2 dan Y2-nya sebagai berikut ini. Setelah kita ketahui X dan Y-nya masing-masing, kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Y2-nya 3 dikurangi Y1 3, maka 3 kurangi 3 hasilnya 0. Untuk X2 kurangi X1, X2-nya negatif 4 dikurangi X1-nya 2, maka negatif 4 dikurangi 2 hasilnya negatif 6. Maka kita peroleh 0 dibagi negatif 6 hasilnya 0. Karena kedua gradien itu sama-sama nilainya 0, maka dapat kita simpulkan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Dua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah ini, terdapat dua buah garis yaitu AB dan CD yang sejajar dengan sumbu Y.
Kita akan mencari gradien dari kedua garis tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Perhatikan titik A 3,0 dan titik B 3,5. Untuk X1, Y1, X2, dan Y2 berikut ini. Setelah kita ketahui nilai X1, Y1, X2, dan Y2, kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, di mana Y2-nya 5 dan Y1-nya 0, maka 5 dikurangi 0. Kemudian X2 dikurangi X1, X2-nya 3, X1-nya 3, maka 3 dikurangi 3 dan hasilnya 0. Maka untuk gradien yang pertama, garis yang pertama ini gradiennya 5/0. Itu artinya tidak terdefinisi. Kemudian perhatikan titik C negatif 2, negatif 3 dan titik D negatif 2, negatif 4. Perhatikan untuk X1, Y1 dan X2 dan Y2-nya berikut ini. Setelah diketahui nilai X1, Y1, X2, Y2, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 itu sama dengan negatif 1/0 dan hasilnya tidak terdefinisi. Setelah kalian lihat untuk gradien yang pertama itu 5/0 tak terdefinisi, dan gradien yang kedua negatif 1/0 itu juga tak terdefinisi, maka dapat kita simpulkan gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tak terdefinisi. Saya ulangi sekali lagi, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tak terdefinisi. Baik, selanjutnya yang ketiga, gradien garis-garis yang sejajar. Perhatikan gambar di bawah ini, terdapat dua buah garis yaitu AB dan CD yang saling sejajar. Kita akan mencari gradien dari kedua garis tersebut. Langkah-langkahnya perhatikan berikut ini. Perhatikan titik A 5,-3, titik B 2,5. Perhatikan untuk X1, Y1, X2, dan Y2-nya berikut ini. Setelah kita ketahui nilai X1, Y1, X2, dan Y2, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, itu sama dengan Y2-nya 5 dikurangi Y1, Y1-nya negatif 3, 5 dikurangi negatif 3, itu negatif ketemu negatif berubah menjadi positif, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk X2-nya dikurangi X1, 2 dikurangi 5, itu hasilnya negatif 3. Maka untuk gradien yang garis yang AB itu 8/-3, atau dapat dituliskan negatif 8/3. Terus selanjutnya perhatikan titik C 2, negatif 5 dan titik D negatif 1,3. Untuk X1, Y1, X2, dan Y2-nya berikut ini. Setelah kita ketahui nilai X1, Y1, X2, dan Y2, kita bisa memasukkan ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dan hasilnya 8/-3, atau dapat dituliskan negatif 8/3. Bisa kalian lihat untuk gradien yang garis AB itu 8/-3. Untuk garis yang CD 8/-3. Itu artinya nilainya sama. Berarti kita dapat simpulkan gradien garis yang saling sejajar
memiliki gradien yang sama. Saya ulangi sekali lagi, gradien garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Yang keempat, gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar di bawah ini, terdapat dua buah garis yang saling berpotongan tegak lurus. Kita akan mencari gradien dari kedua garis tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Coba perhatikan, titik A 3,3, titik C 1,1. Untuk nilai X1, Y1, X2, dan Y2 berikut ini. Setelah kita ketahui nilai-nilai X1, Y1, X2, Y2, kita bisa memasukkan ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Dan hasilnya sama dengan 1. Kemudian perhatikan titik B, negatif 2,4, dan titik C, 1,1. Untuk nilai X1, Y1, X2, dan Y2-nya berikut ini. Setelah kita ketahui nilai X1, Y1, X2, dan Y2, baru kita bisa memasukkan ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Dan hasilnya adalah negatif 1. Untuk mengetahui kedua garis tersebut berpotongan tegak lurus atau tidak, ada satu langkah lagi, yaitu kemudian kedua gradien kita kalikan. Berarti 1 dikali negatif 1 sama dengan hasilnya negatif 1. Maka kita dapat menyimpulkan gradien garis yang saling tegak lurus memiliki gradien negatif 1. Baik, untuk yang kelima adalah gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk mencari gradien dengan persamaan di atas ada dua cara, yaitu yang pertama, membuat tabel koordinat seperti pada pertemuan pertama pada bab ini. Coba masih ingat tidak? Dan yang kedua, mengubah bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas menggunakan cara yang kedua. Contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan 3X plus 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, diketahui persamaan 3X plus 2Y kurangi 4 sama dengan 0, kita ubah ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Di mana 3X plus 2Y dikurangi 4 sama dengan 0, untuk dapat diubah menjadi 2Y sama dengan negatif 3X plus 4. Pindah ruas yang positif jadi negatif dan sebaliknya. Maka untuk mencari Y sama dengan yang ruas kanan kita bagi 2. Maka diperoleh negatif 3X per 2 ditambah 4 per 2. Maka Y sama dengan negatif 3 per 2X plus 2. Maka kita dapat gradien dari persamaan 3X plus 2Y dikurangi 4 sama dengan 0 adalah negatif 3 per 2. Coba perhatikan 3X plus 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Misal 3X itu A, 2Y itu B, dan negatif 4 itu C. Maka untuk mencari gradien adalah negatif A per B. Nah, coba perhatikan hasilnya. Itu yang di atas tadi, negatif 3 per 2.
Baik, untuk selanjutnya masih ada latihan soal. Di antara garis berikut, manakah yang merupakan garis sejajar dan yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 5X plus 2? Ini ada 3 garis, 5Y dikurangi X sama dengan 10, Y ditambah 1/5X sama dengan 8, dan Y dikurangi 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang perlu diingat terlebih dahulu, garis sejajar atau gradiennya sama. Kemudian garis tegak lurus, gradiennya jika dikalikan hasilnya negatif 1. Kemudian Y sama dengan 5X plus 2, karena sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, maka langsung kita dapat menentukan gradiennya, yaitu 5. Kemudian untuk yang A, 5Y dikurangi X sama dengan 10, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita tuliskan terlebih dahulu 5Y dikurangi X sama dengan 10. Kemudian untuk negatif X kita pindah ruas kanan, itu menjadi X. Maka dapat dituliskan 5Y sama dengan X plus 10. Untuk mencari Y-nya, kita untuk ruas kanan kita bagi 5 semua. Maka dapat dituliskan Y sama dengan X per 5 ditambah 10 per 5. Maka Y sama dengan 1/5X plus 2. Maka gradiennya kita dapatkan 1/5. Sehingga persamaan ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus, karena tidak memenuhi syarat yang di atas tadi. Baik, untuk selanjutnya yang B, Y plus 1/5X sama dengan 8. Kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita tuliskan terlebih dahulu Y plus 1/5X sama dengan 8. Kemudian untuk 1/5X kita pindah ruas kanan. Karena positif, maka dipindah ruas menjadi negatif. Sehingga dapat dituliskan Y sama dengan 1/5 negatif 1/5X plus 8. Maka kita dapat gradiennya yaitu negatif 1/5. Sehingga persamaan ini tidak sejajar, namun tegak lurus, karena negatif 1/5 jika dikalikan 5 sama dengan negatif 1. Jadi memenuhi syarat yang di atas tadi. Kenapa dikalikan 5? 5 merupakan gradien dari soal. Untuk selanjutnya yang C. Yang C, Y dikurangi 5X kurangi 3 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Y dikurangi 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Negatif 5X sama negatif 3 kita pindah ruas kanan menjadi positif, sehingga dapat dituliskan Y sama dengan 5X plus 3. Sehingga kita langsung dapat gradiennya yaitu 5. Sehingga persamaan ini sejajar namun tidak tegak lurus. Kenapa bisa dikatakan sejajar? Karena memenuhi syarat yang di atas tadi. Tadi ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Semisal itu sejajar atau tegak lurus. Baik, selanjutnya ini ada contoh soal lagi. Jika diketahui garis 4X plus 2Y sama dengan 5 sejajar dengan garis AX plus 2A kurangi 1Y sama dengan 9. Pertanyaannya, tentukan nilai A. Untuk penyelesaiannya, kita cari terlebih dahulu gradien 4X plus 2Y sama dengan 5. Dengan kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C.
Maka kita tuliskan terlebih dahulu 4x plus 2y sama dengan 5. Kemudian 4x kita pindah ruas kanan menjadi negatif 4x plus 5. Sehingga untuk mendapatkan y-nya, semua di ruas kanan dibagi 2. Sehingga dapat dituliskan negatif 4x per 2 plus 5 per 2. Sehingga diperoleh y sama dengan negatif 2x plus 5 per 2. Sehingga gradiennya negatif 2. Kemudian kita cari gradien ax plus 2a kurangi 1y sama dengan 9. Dengan kita ubah ke bentuk y sama dengan mx plus c. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya ax plus 2a kurangi 1 y sama dengan 9. Untuk ax-nya kita pindah ruas kanan menjadi negatif. Negatif ax plus 9. Untuk mencari y-nya, semua ruas kanan kita bagi 2a dikurangi 1. Dan dapat dituliskan y sama dengan negatif ax per 2a kurangi 1 plus 9 per 2a kurangi 1. Sehingga dapat dituliskan y sama dengan negatif a per 2a kurangi 1 x plus 9 per 2a kurangi 1. Maka gradiennya kita peroleh negatif a per 2a kurangi 1. Dikarenakan sejajar, maka syaratnya gradiennya harus sama. Maka negatif 2 sama dengan negatif a per 2a kurangi 1. Negatif 2 dari gradien yang pertama, dan negatif a per 2a kurangi 1 itu gradien yang kedua. Kemudian kita kalikan silang. Negatif 2 dikali 2a kurangi 1, kemudian negatif a dikali 1 sebenarnya, tapi tidak dituliskan, tidak apa-apa. Kemudian yang ruas kiri kita kalikan, itu hasilnya negatif 4a plus 2. Negatif 4a itu diperoleh dari negatif 2 dikali 2a. Kemudian 2 diperoleh dari negatif 2 dikali negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 4a plus 2 sama dengan negatif 1. Kemudian negatif a kita pindah ruas kiri, dan 2 kita pindah ruas kanan. Sehingga kita tuliskan negatif 4a plus a sama dengan negatif 2. Negatif 4a plus a itu hasilnya negatif 3a sama dengan negatif 2. Kemudian mencari a-nya sama dengan negatif 2 per negatif 3. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya nanti positif. Sehingga kita peroleh nilai a 2/3.